Alright, welcome back to the program. Bersama saya Maulana Digma. Di video kali ini kita akan membahas tentang meaning atau vocabulary ya, terutama bagian soal bagaimana memilih kata dalam bahasa Inggris, karena ini penting sekali ketika Anda misalnya menggunakan atau mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya, atau berbicara atau ngobrol dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris, atau ketika terutama sedang menulis bahasa Inggris. Jadi word choice ini penting karena banyak yang merasa bisa bahasa Inggris tapi word choice-nya atau pilihan kata-katanya itu saja gitu. Jadi terkesan kayak terbatas sekali bahasa Inggrisnya. Jadi salah satu penilaian apakah Anda itu benar-benar bisa bahasa Inggris atau tidak itu adalah salah satunya wide range of vocabulary choice. Jadi seberapa luas pilihan kosakata Anda ketika Anda mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan ya beberapa kesalahan umum terkait dengan word choice ini atau pilihan-pilihan kata ya. Semoga ini nanti bermanfaat ketika Anda mengerjakan atau mempelajari video-video lessonnya. Oke? Yes. Ya, common errors on word choice. Yang pertama adalah words with similar sounds or meanings. Nah, jadi kesalahan umum yang pertama terkait dengan pilihan kata itu adalah kata-kata yang terdengar similar atau sama, ya, terdengarnya sama atau bahkan meaningnya juga terdengar sama. Nah, salah satu yang saya mau highlight di sini adalah words with similar sounds. Kata-kata yang suaranya mirip atau sama, ya, yaitu principle dan principle. Nah, jadi di sini ada dua jenis atau contoh kalimat. Yang pertama incorrect atau salah secara pilihan katanya, dan yang kedua adalah yang benar atau correct ya. So, coba kita lihat atau kita baca. The principal components of the term chemical state were used to derive the transport equations. Nah, yang Anda perlu lihat itu adalah di bagian the principle itu digarisbawahi. Nah, sementara yang di bawah itu principal components. Yes, jadi perbedaannya apa? Principle is a noun meaning a rule or law. Jadi principle di kalimat yang salah atau incorrect itu dia artinya adalah rule ya atau aturan. Oke, sementara principle yang ada al-nya ya di ujung is an adjective meaning main or important or primary. Jadi principle itu artinya yang utama. Jadi kadang-kadang karena terdengar mirip ya, principle seringkali dia interchanged atau terbolak-balik atau saling bergantian digunakan ya. Terutama untuk Anda yang bahasa Inggrisnya sudah menengah ke atas atau intermediate advanced ya, terutama misalnya ketika listening ini, jadi yang didengar itu apa, yang ditulis itu apa. Oke, yes, ini contoh yang pertama ya. Jadi pemilihan kosakata itu seringkali keliru gara-gara bunyinya mirip ya, seperti principle. Yang kedua, words with similar meanings but different connotations. Jadi ada juga kesalahan umum pemilihan kosakata itu gara-gara artinya sama tapi sebenarnya konotasinya berbeda. Misalnya devised and developed. Oke, kita lihat contohnya ya. Incorrect yang salah itu misalnya adalah we have devised a method to calculate the exergy efficiency. Energy ini sebenarnya. Oke, coba kita lihat yang benarnya. We have developed a new method to calculate the energy efficiency. So both devise and develop. Jadi devise dan juga develop itu artinya coming up with something new, atau yang Anda tahu mungkin mengembangkan ya, menjadi hal yang baru. Oke, but the meaning of devise, tapi arti dari devise is restricted, artinya terbatas, to an idea, kepada sebuah ide or a plan, whereas develop is generally used for a product or system invented. Jadi kalau device itu dia terbatas, artinya hanya untuk ide-ide tertentu atau rencana-rencana tertentu, sementara develop atau mengembangkan ya sama sih, artinya sama aja develop sama device, tapi kalau develop dia digunakan untuk pengembangan sebuah produk atau sebuah sistem ya secara umum gitu. Jadi dia lebih aman digunakan daripada device gitu.
Next, using non-standard or non-existent forms of words. Nah, ini sering sekali kesalahan ini digunakan atau dilakukan oleh yang basic ya, bahkan sampai intermediate juga. Contoh kita lihat incorrect, the unbalance between the compositions of blah blah blah. And then yang benar adalah the imbalance. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Well, ini sebenarnya bukan hanya word choice tapi juga sudah nyerempet-nyerempet dikit ke grammar ya. Antonyms of English words, saya bacakan penjelasannya, can be formed by adding several prefixes. Ya, jadi untuk menunjukkan kalimat negatif atau antonim lawan dari sebuah adjective, ya misalnya kayak balance. Ya, balance itu keseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu biasanya bisa ditambahkan dengan beberapa awalan kata seperti in, ada im, ada an, ada ada en, il, ir, non, and so on. Ada banyak lagi. Okay, there is generally a linguistic or etymological rationale for which prefixes are used with which words. Nah, jadi ada penjelasannya atau ada rumusan-rumusannya kapan kita menggunakan salah satu dari awal kata ini. Oke, tapi masalahnya dia tidak ada rules umumnya atau tidak ada aturan khususnya, kadang-kadang tidak konsisten. Jadi artinya kadang-kadang harus kita cek lagi. Nah, di atas, untuk kalimat di atas, untuk menggunakan atau mengatakan ketidakseimbangan itu bukan the unbalance tapi the imbalance. Nah, bagaimana Anda tahu kapan menggunakan un, kapan menggunakan im? Well, salah satu cara yang saya gunakan dulu ketika belajar bahasa Inggris dan banyak juga polyglot lain ketika belajar bahasa asing ya, itu mendengar membaca atau sering terekspos gitu dengan teks-teks yang otentik agar kita tahu gitu. Oh, ternyata untuk balance itu imbalance. Oke, kayak possible, impossible itu sama ya. Nah, atau Anda bisa menggunakan kamus, a dictionary or thesaurus. Thesaurus ini sudah ada kamusnya ya di internet. Jadi kayak antonim kumpulan-kumpulan antonim gitu. Anda coba Google aja thesaurus, itu di Google sudah ada. Oke. Yes, common errors on word choice di bagian yang berikutnya adalah incorrect collocations. Jadi collocations ini artinya gabungan dua kata gitu ya, dua kata. Ada yang pakai prepositions, ada yang pakai yang lain gitu. Nah, untuk yang ini kita menggunakan bukan prepositions. Ini biasanya untuk intermediate sampai advanced ya yang melakukan kesalahan ini. Contoh misalnya yang pertama, researchers should maintain extreme caution when performing this procedure. So, maintain ini dicoret karena kurang pas jika disandingkan atau dipasangkan dengan caution. Oke, lebih pasnya apa? Exercise, caution. Nah, ini pasangan-pasangan seperti ini itu juga sering sekali error ya. Yang kedua, the device was constructed to withstand extreme variations in temperature. Constructed atau construct juga nggak pas ya disandingkan dengan withstand. Itu kenapa kata constructed atau construct ya base formnya atau bentuk aslinya itu diganti dengan designed, karena designed itu pasangannya memang to withstand. Next, number 3, only 40% of the samples showed entire compliance for the required characteristics. Oke, entire di sini juga dicoret. Kenapa? Karena kurang pas. Dia disandingkan dengan compliance. Oke, yang tepat itu adalah full compliance, bukan entire. Walaupun artinya sama ya. Entire dengan full artinya serupa gitu. Constructed dengan design artinya juga serupa. Maintain dengan exercise. In a way dia juga mirip, bisa serupa. Oke, tapi karena ada sandingan atau collocations-nya dengan caution, dengan withstand, ada compliance, dia harus sesuai dengan pasangannya. Oke, jadi itu adalah yang dimaksud dengan word choice ya. Nah, jadi nanti di video materi lessons-nya ya, atau di pelajaran-pelajarannya nanti saya juga akan menunjukkan jika ada word choice yang perlu penjelasan lebih panjang ya, apakah terkait dengan collocations-nya karena
mungkin sedikit grammarnya itu nanti di bagian grammar ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Good luck, semoga berhasil. Have fun learning. Jangan lupa untuk senang-senang ya untuk mengikuti proses belajarnya. Thank you for watching. I'm Maulana Nikma signing out.